Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kita lanjutkan kajian harian kembali. Kalau kemarin saya membahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, hari ini saya akan membahas tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pembahasannya melalui kita tiga referensi, yaitu Kifayatul Atqiya, dan Sirajut Talibin, dan kitab Mughnil Labib. Kita bahas tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita perhatikan dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, coba kita kaji melalui kitab Mughnil Labib karya Syekh Jamaluddin bin Hisham Al-Ansori. Ini satu kitab yang dulu saya ngaji pertama dengan Abah Demyati Rais almarhum Kaliwungu. Ini waktu saya masih di pesantren Kaliwungu, saya ikut ngaji pertama itu Mughnil Labib dan Al-Asbah wa Nadhair. Kembali kita bahas la haula. Setidak-tidaknya la itu baik di Al-Quran, di hadis, dimanapun berada, la itu paling tidak ada 4 macam. Yang pertama adalah la an-nafiyah, la yang memiliki makna tidak atau memiliki makna bukan. La nafi itu maknanya adalah tidak atau bukan. Seperti la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak mencintai ketika perbuatan jelek itu diperlihatkan dengan terbuka. Nah, la ini adalah nafi. Kemudian yang kedua adalah la nahi. Maknanya adalah jangan. Seperti la tashrab, jangan kau minum. La tanam, jangan kau tidur. La takul, jangan kau makan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah la al-atifah. Jadi la al-atifah seperti contoh ja'a zaitun la amrun. Ja'a zaitun, telah datang Zaid, la amrun, bukan amar. La di sini fungsinya adalah atof, gitu. Atau bisa dimanain ja'a zaitun la amrun. Ja'a zaitun, telah datang Zaid, la amrun, dan Umar. Itu ada yang berfungsi la atifah. Yang keempat adalah yang disebut dengan la linafil jinis, yaitu satu kalimat la yang menghabiskan semua yang ada, jadi menafikan semua yang ada. Itulah inafil jinis. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la-nya adalah la linafil jinis. Apa itu la linafil jinis? Kalau diartikan ya, la haula seperti kalimat la ilaha, gitu kan. Kemarin kita bahas la ilaha. Kalau dimaknani adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi sekian banyak Tuhan, itu ada Tuhan bentuk berhala, Tuhan berbentuk harta, Tuhan berbentuk kedudukan, Tuhan berbentuk wanita, tahta, dan selainnya. Sekian banyak Tuhan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, kan gitu. Itulah ilaha illallah. Nah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Mari perhatikan saudaraku, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah ya, ada 2 kitab nih yang menjelaskan tentang la haula. Yang pertama di dalam kitab Kifayatul Atqiya, itu maknanya la haula, maknanya adalah la tahawula an maksiatillah illa bi ismatillah. Tidak ada yang bisa berpaling dari maksiat, tidak ada yang bisa terhindar dari maksiat, tidak ada yang bisa mampu meninggalkan maksiat
illa billah, kecuali dengan dijaga oleh Allah. Jadi la haula, tidak ada kemampuan meninggalkan maksiat. Kalau bahasa Jawa itu la haula ora ono daya sumingkir saking duraka. Itu makna yang sangat dalam. Artinya kita tidak bisa terhindar dari maksiat. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari maksiat. Kita tidak bisa terbebas dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah gitu. Itulah haula. Yang kedua adalah wala quwata illa billah il alil azim. Wala haula wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Saudaraku, makna la haula ada 2 poin ya. Yang pertama adalah pada hakikatnya ketika kita tidak melakukan maksiat, ketika kita tidak terjebak melakukan maksiat, ketika kita tidak tertarik untuk melakukan maksiat, hakikatnya adalah sebab apa? Kita mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau di dalam kitab ya Sirajul Talibin, la haula maknanya adalah la haula lana natahawwalu bi anil maksiati mawjudun. Kami tidak mampu menghindarkan diri dari maksiat. Kami tidak mampu terbebas dari maksiat. Kami bisa jadi tidak terjerumus dari maksiat. Kemudian wala quwata, kami tidak mampu melakukan taat. Kami tidak bisa melaksanakan perintah. Kami tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah illa bi'anatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Saudaraku, betapa luar biasanya makna la haula wala quwata illa billah. Kedua inti ini, satu, kita terhindar dari melakukan maksiat. Kedua, kita gigih melaksanakan ibadah. Kita ringan melakukan ibadah. Kita semangat melakukan ibadah. Baik ibadah yang berbentuk ibadah sholat, zakat, puasa, qiyamul lail, haji dan seterusnya, maupun ibadah dalam bentuk sosial, bekerja, bertetangga, bergaul dengan orang-orang soleh. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik kecuali satu, yaitu dengan pertolongan Allah. Maka mafhum mukhalafah dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mafhum muwafaqah kan gini, kita tidak melakukan maksiat, kita tidak terjebak dari melakukan maksiat, kita terbebas dari melakukan maksiat, dan kita ringan melaksanakan ibadah, kita tertarik untuk melaksanakan ibadah, kita gigih untuk melaksanakan ibadah. Satu, karena apa? Pertolongan Allah. Ini mafhum muwafaqah. Kemudian mafhum mukhalafahnya adalah berarti orang-orang yang selalu terjebak melakukan maksiat, orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, orang-orang yang rajin melakukan maksiat, tidak peduli melakukan maksiat, dan orang-orang yang berat melakukan ibadah, berat melakukan sholat, berat melakukan puasa, berat melakukan zakat, berat melakukan ibadah dan seterusnya. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Berbahagialah ketika kita sudah ada kenikmatan untuk tidak melakukan maksiat, ketika kita ada kenikmatan untuk melakukan ibadah, baik membaca Al-Quran, baik membaca tasbih, baik membaca zikir, baik membaca sholawat dan seterusnya, baik ketika kita bangun malam tidak merasa berat, ketika kita datang ke masjid tidak merasa berat, ketika kita mendengar adzan, begitu terdengar adzan kita terpanggil untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika itu kita rasakan terbebas dari maksiat,
dan nikmat merasakan ibadah dan taat kepada Allah, itu artinya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, apa kata Allah? Assalamu abdi wastaslama. Kata Allah, hambaku telah menyerahkan diri kepadaku, dan hambaku telah mengikrarkan dirinya bahwa tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali dengan pertolonganku. Saudaraku, mari ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, bersihkan dalam hati kita, tancapkan dalam hati kita, renungkan dalam hati kita bahwa dua kalimat la haula wala quwata illa billah, kita tidak melakukan maksiat dan kita rajin melakukan taat, itu satu karena apa? Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kata Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan kepada Qais bin Sa'ad, ala adulluka ala babil jannah, wahai Qais, apakah aku tidak tunjukkan kamu atas pintu surga? Apakah aku tidak beritahukan kamu apa yang ada di pintu surga? Wa fi riwayatin ala kanzin min kunuzil jannah, satu gedung yang ada di surga. Tahukah kamu bahwa ada pintu surga, bahwa ada gedung mewah di surga, ada istana megah di surga? Apa istana megah itu? Bisa dibeli, bisa diperoleh, dan bisa didapatkan dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Berarti ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, sekali saja kita mendapatkan gedung dari surga. Begitu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim dan ditancapkan dalam hati, maknanya adalah ya Allah, berbahagialah kami bahwa kami selamat dari maksiat, bahwa kami tidak terjerumus dalam maksiat. Ya Allah, berbahagialah kami ketika kami tertarik untuk membaca Al-Quran, tertarik untuk bersedekah, tertarik untuk berbuat baik, tertarik untuk menolong sesama, maka itulah pertolonganmu wahai Allah. Saudaraku, mari perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bahkan ada satu ijazah, barang siapa membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim sehari semalam 100 kali, tidak kurang dan tidak lebih, maka dia akan terhindar dari kefakiran. Dia akan terhindar dari kemiskinan. Dia terhindar dari kesulitan rezeki. Orang yang selalu membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bahkan saya mendawamkan membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim bukan hanya 100 kali, tetapi saya baca rutin sehari semalam 300 kali. Manfaatnya subhanallah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dengan singkat penjelasan ini, jadikan kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri apa? Terhindar dari maksiat dan tertarik untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya, Allah berkahi hidupnya, Allah bahagian keluarganya, Allah jadikan anak-anak soleh dan solehah, dan Allah kabulkan doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi asma'ikal husna. Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbarul Mutakabbir.
Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fatul Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Munzil Al-Sami' Al-Basir Al-Hakim Al-'Adil Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-'Azim Al-Ghafur Al-Shakur Al-'Ali Al-Kabir Al-Habir Al-Makid Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Waris Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Wa'id Al-Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawi Al-Matin Waliyul Hamid Al-Muslim Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit Al-Hayy Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad Al-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqadir Al-Mu'akhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Tawwab Al-Mutaqib Al-Akim Al-Malikum Al-Jalal Al-Ikram Al-Musyid Al-Jami Al-Wani Al-Muni Al-Mani Allah Al-Nafi Al-Hadi Al-Baqi Al-Rasyid Al-Sabur Yassir umurana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wawasi' arzakana ya Allah, luaskanlah rezeki kami. Waghfir amwalana ya Allah, berilah tambah harta kekayaan kami, sehingga kami menjadi hamba yang rajin sedekah, banyak kaya hati dan kaya ilmu dan banyak sedekah. Wa aslih auladana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami saleh dan salehah. Warfa' darajatan ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Asyil maqasid dan jannah hawajin ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.